Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para santri, para murid-murid di asrama Raudhatul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenankan Al-Faqir untuk menyampaikan beberapa poin-poin, beberapa pesan-pesan penting untuk Ananda semuanya, untuk para santri, khususnya para santri di asrama Raudhatul Quran, asrama Ardales Pondok Pesantren Darul Ulum, yang pada beberapa hari kedepannya akan menunaikan liburan akhir semester ganjil atau semester gasal, yang dalam hal ini akan diselenggarakan akhir bulan atau pertengahan minggu kedua pada bulan Desember sampai pada minggu pertama bulan Januari. Anak-anakku semuanya, para santri, para murid-muridku di asrama Raudhatul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum, momen liburan adalah momen yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat kita damba-dambakan, terutama bagi kalangan santri di asrama Raudhatul Quran di Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku salah satu pengajar dan juga perwakilan dari pengasuh asrama Raudhatul Quran untuk menyampaikan beberapa pesan untuk Ananda semuanya, untuk para santri, bahwasanya momen liburan ini adalah momen yang begitu menyenangkan tentunya dan begitu menggembirakan di pendengaran kita, terutama bagi para santri yang sudah menyelesaikan ujian akhir baik di sekolah, di madrasah maupun di pendidikan diniyah di lingkungan asrama maupun di pondok pesantren. Alangkah baiknya apabila kita menghabiskan dan melaksanakan liburan pondok, liburan sekolah di semester gasal ini, kita awali dengan beberapa hal, dengan beberapa perkara yang senantiasa harus kita pegang, harus kita ingat betul, harus kita pegangi. Yang pertama, anak-anakku semuanya, Ananda semuanya, para santri, pada momen liburan yang paling penting adalah kita harus ingat bahwasanya diri kita ini adalah para santri, para pelajar, para penuntut ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk menuntutnya, untuk mencarinya, sebagaimana yang didawahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yakni menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap individu muslim, dan juga terdapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah bahwasanya orang yang mencari ilmu, orang yang berjalan mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka ada jaminan dari Allah, barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang berjalan menuntut ilmunya Allah, maka ia akan dipermudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para Ananda semuanya, para murid-murid dan para santri asrama Raudhatul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam momen liburan nanti, pesan kami bahwasanya yang pertama kali adalah niat. Niat ini sangat penting, wahai para santri-santri semuanya. Niat artinya adalah al-qasdu, yaitu tujuan, yaitu menuju, hati ini menuju terhadap sesuatu yang akan kita lakukan. Tentu niat ini penting dalam melaksanakan liburan nanti di akhir tahun ini. Niat yang pertama adalah ketika kita pulang, ketika kita liburan ke rumah, niat kita adalah jangan sampai lupa, niat kita adalah untuk silaturrahim, untuk menyambung rahim kita, menyambung tali persaudaraan, tali keluarga kita, terutama dengan orang tua, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Karena merupakan bentuk kewajiban seorang muslim dan juga merupakan tuntutan kita sebagai seorang muslim adalah untuk menyambung tali silaturahmi. Maka jangan lupa Anda semua untuk niat yang pertama adalah niat menyambung tali silaturahmi. Yang kedua adalah niat kita adalah al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang kita dapatkan selama ini kita amalkan kelak di rumah ketika kita menghabiskan waktu liburan. Karena sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika orang itu mendapatkan ilmunya Allah, mendapatkan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu melalui para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, maka yang kedua kalinya adalah atau selanjutnya adalah kita mengamalkan apa yang kita dapatkan daripada ilmu-ilmu tersebut. Al-ilmu bila samarin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan maka niscaya seperti atau bagaikan buah yang tidak bagaikan pohon yang tidak berbuah, artinya sedikit manfaatnya atau bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini sebagai kiasan bahwa saya pentingnya untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari di Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Yang ketiga, anak-anak semuanya, bahwasanya niat kita adalah untuk tarwihun nafsi, untuk menyenangkan diri kita, untuk membahagiakan diri kita, membahagiakan pikiran kita yang selama ini kita mungkin di pondok sudah beberapa waktu, beberapa tahun, beberapa bulan kita berkutat dengan ilmu, dengan kesibukan yang ada di pondok, maka mungkin liburan ini merupakan momen untuk menyeimbangkan antara ketertiban di pondok, kemudian kesibukan di pondok kita imbangi dengan semacam hiburan, yaitu yang diisi dengan liburan ke rumah masing-masing. Dan tentu niatnya adalah hiburan atau menghibur diri di rumah ini tujuannya untuk supaya charging atau mengecas kembali energi kita, supaya kita nanti ketika kita kembali ke pondok kita dapat motivasi baru, dapat kesemangatan baru untuk mencari ilmu lebih semangat dan lebih giat lagi. Anak-anakku semuanya, para santri khususnya di asrama Rawdatul Quran, yang kedua adalah yang harus kita tanamkan ketika kita di rumah nanti atau ketika kita liburan adalah untuk berdakwah, ad-da'watu ilallah, yaitu mengajak masyarakat, mengajak keluarga kita, mengajak teman-teman kita, mengajak orang lain untuk mengingat Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mengajaknya adalah hal dalam kebaikan. Kita ajak mungkin saudara kita, keluarga kita untuk senantiasa menanamkan kebaikan. Yang kedua adalah untuk misalnya kita mengajak keluarga kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian mengaji Al-Quran, meskipun itu sifatnya sederhana, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajak kita untuk beribadah, mengajak orang lain untuk menekuni atau melaksanakan salah satu
ibadah kepada Allah Ta'ala dan mengajak dalam hal kebaikan. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan, mengajak ke dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang mengerjakan, orang yang diajak tersebut. Kalau kita mengajak orang berbuat baik dan orang tadi itu melakukan kebaikan itu, maka kita sama saja mendapatkan kebaikan atau pahala dari orang tersebut. Yang ketiga, para santri-santri, para murid-muridku, para anak-anakku semuanya, para santri asrama Raudhatul Quran, nanti ketika di rumah, yang ketiga atau yang berikutnya adalah yaitu kita sampaikan pertama kali kita pulang ke rumah, jangan lupa kita sampaikan salam kita sampaikan salam para guru-guru kita, wabil khusus para pengasuh kita, sampaikan kepada orang-orang tua kita, kepada ayah kita, Pak, Bu, salamnya guru-guru kami, salamnya guru-guru kita di pondok dumateng panjenengan Bapak dan Ibu, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga merupakan salam saya untuk para orang tua Ananda di rumah nanti. Mohon nanti disampaikan kepada para orang tua kalian semuanya di rumah. Yang berikutnya adalah para santri, para murid-muridku semuanya, para anak-anakku yang kami cintai, nanti ketika di rumah jangan lupa ya, pesan yang paling penting ini adalah jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai orang Islam. Wabil khusus jangan sampai kita lupa tradisi kita, kebiasaan kita di pondok, yaitu sholatul jamaah, sholat berjamaah, terutama untuk sholat subuh. Karena biasanya yang sering terjadi ketika santri itu pulang, maka akan terjadi semacam cobaan, yaitu rasa malas. Dan ini harus diperangi, terutama untuk melakukan sholat wajib, dan terutama adalah untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, yang berikutnya adalah para santri-santriku, para murid-muridku yang dirahmati Allah, jangan lupa meskipun kita pulang di rumah adalah jangan sampai kita belajar, jangan sampai kita lupa belajar, jangan sampai kita melupakan tradisi kita di pondok, ya ini apa? Belajar. Dan salah satu belajar adalah membaca. Makanya dulu para ulama itu ketika mereka berlibur atau mereka melakukan tanazzuh, ini juga diriwayatkan dari guru kami, salah satu ulama yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu ketika beliau bertanazzuh atau bertarwihun nafs, berrekreasi untuk menghibur diri di salah satu kota di Mekah, di Taif, itu beliau membawa buku kecil. Untuk apa? Untuk dibaca di sana. Sehingga apa? Meskipun sifatnya liburan, sifatnya menghibur diri, tapi tetap ada kebaikan di sana, ada ilmu yang didapatkan dari membaca kitab tersebut atau membaca buku tersebut. Nanti Ananda bisa memilih buku-buku bacaan yang menurut Ananda itu baik dan bermanfaat, monggo silakan, bisa berupa kitab, bisa berupa buku-buku yang bermanfaat. Yang berikutnya pesan-pesan kami Ananda semuanya, para anak-anakku, para santri-santriku ketika nanti di waktu liburan adalah jangan sampai melupakan, yaitu al-amalu bi qiraatil awrat al-yaumiyah awil Quran. Jangan sampai kita melupakan untuk membaca tradisi kebiasaan kita, membaca wirid, membaca aurad al-yaumiyah, membaca wirid-wirid yang keseharian. Misalnya membaca istighatsah setelah subuh, kemudian membaca Al-Quran setelah maghrib dan setelah subuh. Jangan sampai itu ketika kita liburan kita tinggalkan, karena itu merupakan tradisi yang baik ketika di pondok, maka kita harus mengerjakannya di rumah sebagai pembeda antara ketika kita di rumah dan ketika kita di pondok. Artinya ada bedanya ketika kita sudah di pondok dan ketika kita belum mondok. Maka jangan sampai itu dilupakan dan ditinggalkan. Yang berikutnya Ananda semua, yang tidak kalah pentingnya adalah
yaitu al-muamalah bil akhlaqil hasanah. Kita serawung, kita bergaul dengan siapapun, tentu dengan mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ini juga merupakan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga ini adalah pesan penting dari baginda Rasulullah, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia, serawunglah dengan manusia, dengan siapapun, dengan akhlak yang terpuji. Baik itu orang Islam, baik itu non-muslim, kita serawungi, kita muamalai dengan muamalah yang hasanah. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan orang Yahudi pun beliau tetap mengedepankan akhlak yang terpuji sebagaimana bentuk representasi ajaran Islam. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu momen liburan ini adalah momen yang sangat didambakan, yang kita harapkan kehadirannya. Di sini makanya saya berpesan kepada Anda semuanya, ketika liburan, apalagi ini menghadapi tahun baru 2025, tentu momen-momen di luar sana sangatlah banyak, gangguan-gangguan maupun godaan-godaan yang begitu variatif, begitu beragam, sangat banyak. Tentu ini merupakan tantangan bagi seorang pelajar, seorang santri nanti di rumah, bagaimana dia memposisikan sebagai dirinya seorang santri di era atau menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan di depan matanya. Tentu ini tidak menghalangi kita untuk berinteraksi dengan siapapun, tapi alangkah baiknya ketika kita berinteraksi, maka kita harus milih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita itu berkumpul, dengan circle yang tentu circle yang baik. Anak-anakku semuanya, para santri-santriku, para murid-muridku, khususnya di asrama Raudhatul Quran, maka pentingnya adalah untuk menjaga pergaulan, menjaga pertemanan. Berteman itu baik, tapi alangkah baiknya kita jika memilih teman yang sefrekuensi dengan kita, yang sefrekuensi untuk teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingat dawuhnya atau perkataannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah hikamnya, beliau dawuh, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka maqaluh. Janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak membuatmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga tidak menunjukkan kepadamu kebaikan perkataan-perkataannya. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya Imam Ibnu Athaillah ini memberikan wejangan kepada kita harus memilih teman yang betul-betul bisa mendekatkan, bisa merubah kita, bisa menunjukkan kita kepada jalan kebaikan, yakni jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sebaliknya, jangan dekati circle atau pertemanan yang itu dapat menjerumuskan kalian nanti semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin melunturkan sifat dan jiwa kesantrian kalian nanti di rumah. Tentu ini merupakan tantangan yang sangat besar yang harus kita hadapi, terutama di saat kita melaksanakan liburan di rumah. Karena begitu banyaknya teman-teman kita, tentu sangat bervariasi, sangat beragam, dari berbagai macam kalangan dan dari berbagai macam background. Yang berikutnya, para anak-anakku semuanya, para santri-santri yang berada di asrama Raudhatul Quran khususnya, yaitu pesan kami adalah al-ijtinab an maharimillah. Jauhilah semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semampu kita jauhi. Apalagi di rumah, di sana, di luar sana itu banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Jadi mohon sekali, kita di pondok sudah mendidik para santri dengan akhlak yang baik, memberikan teladan, memberikan contoh
memberikan ilmu, dan jangan sampai ilmu dan adab tadi itu luntur gara-gara kita salah dalam pergaulan sehingga kita terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan, terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu adalah cahaya, al ilmu nurun wa nurullahi la yu'tihi lil 'asi. Ilmu itu adalah merupakan salah satu cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan cahayanya Allah, sinarnya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada orang yang durhaka, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat adalah merupakan hijab, penghalang untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para ananda, para anak-anakku semuanya, para santri-santri yang berada di asrama Raudhatul Quran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah jangan sampai kita di sini adalah lupa daripada jati diri kita sebagai santri. Bahwasanya di antara perkataan Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Al-Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim Al-Muta'allim, itu yang menerangkan tentang adabnya seorang santri kepada dirinya sendiri. Bahwasanya beliau berdawuh, fa inna wal 'ashiru an yatrukal 'ishrata. Kita harus senantiasa meninggalkan pergaulan yang buruk. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jinsi. Dan kita yang perlu kita pahami adalah bagaimana nanti kita di luar ketika liburan, ya jangan sampai seorang santri ya bermuamalah atau bermuasyarah dengan lawan jenis ya dengan cara yang kebablasan, sehingga itu akan melunturkan jiwa kita, sifat kita sebagai santri, dan akan melunturkan cahaya ilmu tersebut. Karena fa'inat tiba'a surrakun, karena watak itu akan mencuri, akan mengambil watak seorang. Kalau kita berteman dengan orang yang beribadah, dengan orang yang taat, maka kita akan terbawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika kita berteman atau bersirkel dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan terbawa watak kita terhadap teman-teman tersebut dan akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, fa in ihtaja ila man yashabuhu, kata beliau, kalau memang Anda butuh untuk berteman dengan orang lain, maka pastikan maka pastikan dulu temanmu itu adalah ayyakuna sahiban solihan, teman yang baik, teman yang dekat dengan Allah, teman yang baik. Yang kedua adalah sahiban taqiyan, teman yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sahiban dayyinan, yaitu teman yang selalu menjaga hak-haknya atau kewajibannya beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah sahiban wari'an, yaitu teman yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah pastikan teman tadi itu adalah teman yang katsirul khairi, teman yang baik, teman yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya adalah hasanal muru'ati qalilal mumarati, teman yang betul-betul bagus perangainya, bagus akhlaknya, dan juga sedikit atau tidak pernah melakukan permusuhan terhadap siapapun. Dan teman yang baik adalah innasiya dzakarah wa in dzakara a'anah. Teman yang baik adalah ketika sampeyan melakukan kesalahan, maka dia akan senantiasa mengingatkan kamu. Dan ketika mereka atau teman kamu itu ingat kepada kamu, maka dia akan selalu membantumu dan menolongmu dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah para anak-anakku semuanya, khususnya
kepada para santri asrama Raudhatul Quran dan juga khususnya kepada para wali santri, mohon dengan sangat ketika di rumah anak-anaknya mohon dikontrol, diawasi, dan juga tetap diberikan pengawasan yang baik, yang optimal, terutama dalam pergaulan, dalam ibadahnya, dan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mereka berada di pondok. Karena pendidikan itu akan berhasil ketika tiga pilar ini akan terwujud. Yang pertama adalah peran guru atau peran para masyayikh, peran para kiai, peran para asatid, dan itu sudah kami lakukan di pondok pesantren dan juga di madrasah, di sekolahan. Yang kedua adalah peran pendidikan, peran lembaga. Ini juga sangat penting. Di lembaga pondok pesantren ini sudah mengajarkan berbagai macam ilmu, aturan-aturan bagi santri, dan juga adab-adab yang baik bagi santri. Yang ketiga adalah peran orang tua yang tidak kalah pentingnya. Ketika di rumah, maka peran orang tua sangat penting untuk menjaga dan juga menertibkan, mengawasi, mengontrol anak-anak di rumah. Karena bagaimanapun orang tua adalah al-madrasatul ula, madrasah yang pertama bagi anak-anak panjenengan sedoyo. Jadi mohon ketika di rumah anak-anak panjenengan nanti dikontrol dengan baik, bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, bagaimana pergaulannya. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak, karena memang anak itu adalah dilahirkan dalam kondisi suci, tapi selebihnya adalah orang tua. Perannya bagaimana? Ketika orang tua berperan sebagai orang tua yang baik, mengarahkan anak, mendidik anak, mengontrol anak, maka anak juga akan terkontrol, terdidik, dan juga memiliki adab yang baik. Maka inilah merupakan pesan-pesan kami, dan nantinya semoga ananda, para santri, dan juga orang tua di rumah senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, dan hidayah, serta diberikan kesehatan, dan juga senantiasa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat kembali untuk mencari ilmu lagi ketika sudah waktunya kembali ke pondok pesantren Darul Ulum. Dan akhirnya kami hanya bisa memberikan pesan-pesan yang sederhana ini, dan apabila ini bermanfaat, monggo panjenengan wahai para orang tua, para bapak, para ibu di rumah, untuk selalu diingatkan kepada anak-anaknya demi untuk tawasau bil haqqi, selalu berwasiat dalam kebaikan, dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akhirnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhirnya kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.